Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para pecinta acara rehat dari GBI Ngatinegara, selamat berjumpa kembali dalam acara rehat saat ini. Kita akan belajar mengenai surat dari Filipi yang saya beri judul Pikirkanlah semua yang patut dipuji dan yang disebut kebajikan, yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8b. Pendahuluan. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 63 Masehi, dan kota Filipi terletak di Makedonia. Dan sebelum bernama Filipi, kota Filipi ini bernama Grenides, yang artinya mata air. Kita akan belajar mengenai surat Filipi ini dengan beberapa alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Yang pertama ialah Rasul Paulus mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang dikirim melalui Epaphroditus. Dan yang kedua, memberi dorongan sewaktu jemaat Filipi mengalami pencobaan. Dan yang ketiga itu ialah mengajak jemaat Filipi memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berjemaat maupun bergereja. Itulah latar belakang surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita akan belajar mengenai semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengajak kita dan jemaat Filipi untuk memikirkan kebajikan dan hal yang patut dipuji. Mengapa hal tersebut harus dipikirkan oleh setiap orang percaya? Sebab orang percaya kalau mempunyai pikiran yang kebajikan dan yang patut dipuji ini, dimanapun berada, orang percaya akan menjadi berkat bagi sesama. Dan di mana lingkungan itu akan menjadi damai dan sejahtera. Bagaimana caranya setiap orang percaya supaya memikirkan hal itu? Ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama, satu, memberi asupan pikiran kita dengan semua yang disebut kebajikan. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan kemana dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Yang dimaksud perkara-perkara yang di atas adalah kita setelah menjadi orang percaya, itu adalah ciptaan baru. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itu adalah sesuai dengan apa yang ada di surga kelak nantinya. Jadi kita harus memberikan perkara-perkara di atas. Memberi asupan pikiran kita dengan semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab di bumi adalah hal-hal yang sifatnya tidak kekal atau yang disebut sifat kedagingan. Artinya bahwa orang percaya pada Kristus adalah ciptaan baru, maka harus meninggalkan manusia lama dan hidup sesuai karakter Kristus. Seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, di situ ditulis manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang yaitu pencabulan, kenajisan,
hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita harus matikan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih pecinta rehat, pikiran kita tentang sesama kita sering dinodai dengan hal-hal yang tak perlu, sehingga ada batu sandungan di dalam hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang dan suatu perbuatan yang baik. Kecenderungan untuk melakukan yang baik bagi sesama itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Pikiran yang buruk tentang orang lain akan membangun image yang buruk tentang orang lain. Dan dampaknya kecenderungan perilaku kita terhadap orang lain juga buruk. Rasul Paulus menasihatkan orang-orang percaya di Filipi dan kita semua supaya mengisi pikirannya dengan semua yang disebut kebajikan. Jadi kebajikan adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi orang lain. Jikalau perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain itu menguasai pikiran kita, maka yang kita lakukan untuk orang lain adalah semua yang mendatangkan kebaikan. Jika perbuatan yang mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain itu menguasai pikiran kita, yang kita lakukan untuk orang lain adalah semua yang mendatangkan kesejahteraan. Jika perbuatan yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain itu menguasai pikiran kita, yang kita lakukan bagi orang lain adalah semua yang mendatangkan keselamatan. Jika semua orang percaya berbuat seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus, maka dimanapun orang percaya berada atau akan selalu mendatangkan berkat bagi orang lain. Orang percaya akan diterima oleh siapapun dan dimanapun. Perbuatan baik orang percaya menjadi nyata, terang benderang di mata orang lain. Nah, posisi seperti itulah yang seharusnya ditempati oleh setiap orang percaya dimanapun berada. Yang kedua ialah mengisi pikiran dengan semua yang disebut yang patut dipuji. Rasul Paulus menginginkan setiap kata yang keluar dari mulut orang percaya itu indah dan memberkati semua orang yang mendengarnya. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10, marilah kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Di situ tertulis, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi dalam hal ini setiap orang percaya harus menjaga lidah. Supaya apa? Supaya apa yang keluar di dalam perkataan kita itu bisa membangun, ya. Perbendaharaan kata yang keluar dari mulut seseorang tergantung dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hati ditentukan apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Rasul Paulus ingin memberdayakan semua perbendaharaan kata positif dalam hidup orang percaya, sehingga menjadi kesukaan semua orang yang mendengarkan yang mereka ucapkan. Oleh karena itu, Rasul Paulus
menasihati kita semua supaya mengisi pikirannya dengan semua yang patut dipuji. Jikalau seseorang berkembang dan mengembangkan apresiasi positif tentang segala hal, maka hatinya akan dikuasai dengan segala yang patut dipuji. Jikalau pikiran seseorang membentuk suasana hati yang bergembira, sukacita, dan positif, maka perbendaharaan kata yang keluar dari mulutnya tentu hal-hal yang patut menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Sekarang banyak pertengkaran dimulai dengan orang apa yang keluar dari mulut seseorang. Bahkan terjadi kerusuhan besar juga dari mulut seseorang. Sehingga muncul ungkapan mulutmu adalah harimaumu atau yang disebut hoak. Orang percaya harus hadir di tengah-tengah dunia yang rentan permusuhan ini untuk melahirkan suasana nyaman, suasana tenteram dan damai. Salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam diri seorang percaya ialah mengelola perbendaharaan kata dalam pikiran yang patut dipuji, sehingga menimbulkan suasana harmonis dan damai dalam hatinya. Sehingga semua perbendaharaan kata yang keluar dari mulutnya akan positif, membangun, dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Kesimpulannya, menghadirkan diri dengan kata dan perbuatan yang menjadi berkat bagi sesama adalah tugas hidup orang percaya di tengah-tengah masyarakat dunia. Hal ini akan terwujud apabila orang percaya mengisi pikirannya dengan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amin. Itulah renungan pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang pada hari ini kiranya apa yang saya utarakan dapat tertanam di dalam hati para pendengar dan dapat tumbuh berkembang sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar firman-Mu ya Bapa, dan nama-Mu bisa lebih dimuliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal doa ini kami naikkan. Amin.